dari sana itu kan gimana ya, eh, satu-satu orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Sekarang saya masih ada di sekitar rumahnya Kang Imron dan akan bertemu lagi dengan Kang Imron. Namun saya awali dari perjalanan masuk ke dalam hutan ya teman-teman. Kita akan melihat kondisi hutan yang ada di sini pada saat malam hari. Karena kenapa? Konon kabarnya hutan ini betul-betul hutan yang masih liar ya, yang masih menyimpan misteri yang harus kita ungkap kebenarannya tentunya. Kita lihat bagaimana pohon-pohon di sini menyapa kita saat kita mau bertemu dengan Kang Imron. Tonton saja videonya sampai selesai. Kita lihat bagaimana kondisi hutan yang ada di sini. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusan. Teman-teman kalau misalkan ingin bertanya tentang Kang Imron, bisa follow akun Facebook Kang Nazar. Tinggal dibuka Facebooknya, ketik Kang Nazar nanti ada muncul gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan follow dulu, insya Allah nanti kita jawab. Oke, kalau gitu kita langsung saja menyusuri hutan yang ada di sekitar rumahnya Kang Imron dan ngobrol-ngobrol bagaimana keadaan malam atau perasaan dari keluarga Imron pada saat malam hari. Let's go. Beginilah suasana malam di sekitar atau jalan menuju rumahnya Kang Imron. Kalau siang hari kita bisa lihat gubuk ini ya teman-teman. Nah gubuk ini kalau siang hari terang benderang terlihat, tapi kalau malam hari suasananya atau yang saya rasakan gitu ya, memang kelihatannya kosong tapi perasaan saya seperti ada yang mengisi begitu teman-teman. Tadi sebelum video diambil, saya dengar seperti ada orang yang berbincang-bincang, tapi cukup samar-samar, teman-teman. Ini kan kita bisa lihat nih di sini ada jobongnya. Atau kalau orang Sunda bilang ini kamar mandi. Kalau dilihat sih aman-aman saja ya. Tapi ini susah dijelaskan sih, teman-teman. Seperti ada aktivitas ya di bangunan tersebut ya, di bangunan tadi. Nah, kalau ini ada kandang kambing. Dan ada juga, ini kalau dari kamera nggak kelihatan ya teman-teman. Ini saya agak heran ya, kenapa kalau siang hari dan malam hari itu suasananya betul-betul berbeda teman-teman. Seperti ada perbedaan. Kalau siang hari ada pohon, tapi nggak ada pohon, tapi kelihatan malam hari ya ada pohon. Kita baca doa dulu ya teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu rumahnya Kang Imron, teman-teman. Kita bakal tanya-tanya bagaimana pengalamannya Kang Imron tinggal di sini pada malam hari. Apakah rasanya sama seperti yang saya rasakan ya saat tinggal di rumahnya, saat berjalan menuju rumahnya Kang Imron. Ya, memang cukup serem juga sih teman-teman. Di sana ada gambar Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Kemudian ada fotonya Bung Karno dan Prabu Siliwangi. Satu lagi itu nampaknya Sunan Kalijaga ya. Ini apakah ada makna tersembunyi di gambar itu? Apakah gambar itu punya isinya? Nah ini yang bikin saya penasaran nih. Saya agak deg-degan ya teman-teman. Tadi perjalanan ke sini sih banyak ya. Nah ini nih yang bikin beda nih. Astagfirullahaladzim. Coba nih teman-teman. Ini kan pohon salam, ini nggak ada geraknya nih. Tapi
beda lagi sama pohon yang sebelah sana tuh. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Kita izin datang ke sini untuk bersilaturahmi, tidak untuk mengganggu. Mudah-mudahan di sini kita aman, selamat ya. Nah, lihat tuh. Ada pohon singkong, teman-teman. Aduh, goyang-goyang ya, teman-teman. Beda nih sama ini nih. Ada pohon apa ini, pepaya ya, nggak gerak, tapi yang itu gerak banget nih. Konon kabarnya sih kalau misalkan ada pohon yang gerak-gerak sendiri tapi yang lainnya nggak bergerak, itu seperti salam pertemuan, teman-teman. Dan memang saya datang ke sini baru pertama kali nih. Kok bisa nyaman ya di sini ya? Assalamualaikum. Sampurasun. Aduh, dari Kang Imron. Kang Imron, tepangkeun. Kang Imron, tadi itu Kang Imron. Kumaha damang? Saya. Mohon abdi teh kita datang ke sini pengen tahu gitu pengalaman Akang selama tinggal di sini, dan kita perjalanan juga ke sini malam hari merasakan bagaimana suasananya saat malam hari. Yang jadi pertanyaan, kalau gelap sih memang sudah pasti ya. Yang jadi pertanyaan, apakah perasaan kita sama gitu? Ya Kang. Hari-hari. Oke, alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini kita masih berada di kediamannya Kang Imron ya, yang merupakan Kang Imron ini tempat tinggalnya berada di tengah area hutan. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini kami bersama teman-teman tadinya ingin uji nyali ya, bisa disebut juga dengan uji nyali, dan bahkan kami ini ingin menguji nyalinya masing-masing. Nah, pas kita lagi berjalan satu persatu, itu seolah-olah ada merupakan gangguan seperti ada suara yang menggerem ya. Nah, dari situ kami kabur masing-masing. Dan mungkin sebelum kita melakukan pertanyaan kepada Kang Imron, gimana Kang Imron sekeluarga, kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita penasaran, mungkin sebelum Kang Imron melanjutkan pertanyaan, saya bertanya terlebih dahulu. Nah, itu sebetulnya siapa dan apa sih Kang Imron yang mengganggu kita dalam bersuara tersebut? Kalau ini ya, itu sebenarnya bukan makhluk yang aneh ya. Kalau bisa dibilang itu, kenapa bukan yang aneh? Karena itu emang dari sini juga sama. Gitu. Dia diamnya sih sebenarnya di sini. Cuman dia sering jaganya di depan. Ya kalau bisa dibilang ya, kalau sosoknya sih kayak harimau ya. Itu sosoknya. Sosoknya kayak Harimau. oh, Cuman emang kalau ya dia mah gitu sih, kalau ininya apa, ngeliatin jadi dia itu kalau bahasa Sunda mah rada euleuyeur gitunya, arah bahasa Sunda nama rada euleuyeur, agak jahil lah dia mah gitu. Sebenarnya cuma nyapa doang. enggak, maksudnya sosok harimau itu berupa wujud asli atau Emang kayak harimau gitu. gaib berarti? Gaib. Jadi sebetulnya sih kronologisnya seperti ini ya kan. Itu kan awalnya tuh kita kan masing-masing mau keliling rumah, mau memperlihatkan di sekitar kita, di sekitar rumah ini gitu ya. Cuman pas lagi kita briefing, kalau saya sih lebih ngedengar suara gitu. Tapi kalau Mas kayak menggerem, jadi mungkin kita bisa tanya masing-masing apa yang kita dengar gitu kan, beda-beda. Kalau Mas saya menggerem, kalau yang teman yang satu lagi saja ada yang dedehem, kalau bahasa Indonesia apa sih, batuk-batuk ya. Jadi kalau saya lebih ke suara wanita gitu kayak gitu. Jadi Kayak ini ya, kayak yang nyengserikan gitu pun bahasa. Terus terang saya jujur tadi saya pembukaan juga buru-buru atau rusuh gitu ya, jadi langsung aja ke sini lari. Pas lihat teman saya yang di depan lari juga, waduh kacau gitu. Jadi mungkin teman saya juga pengen, nah, oh itu mah bukan. Kalau Mister Najar gimana tadi pengalamannya? Tadi sih ya ada kayak ada pohon.
dari kanan dan kiri kayak nempel gitu. Nah, dari hawanya atau suasananya itu kayak beda di antara sebelum masuk, anggaplah terowongan itu sama sesudahnya. Makanya saya mulainya tuh dari sini aja deh tengah-tengah. Nah, itu hawanya seperti beda. Jangan-jangan itu pagar gaib atau Pintu. pintu gaib atau bagaimana? Nah, itu yang saya jadikan pertanyaan. Yang kedua, saya lihat pohon gerak-gerak, tapi pohon di sekitarnya itu nggak bergerak. Kalau logikanya angin harusnya sih gerak semua gitu. Nah, mungkin Kang Imron bisa menjelaskan ada apa sih di sekitar lingkungan rumah ini? Ya kalau yang tadi dibilang itu kayak lawang ya. Kalau saya bilangnya itu pintu ya. Karena emang kan saya pernah bilangin ya, mau ke sini itu kita ngelewatin berapa pintu. Itu yang baru datang dari jalan raya, yang sebelum kandang sapi, itu sebenarnya pintu satu di sana, yang ada pohon jati itu. Yang pas mudun itu jalan agak gede, itu udah masuk pintu ke satu. Terus yang ke sini tadi yang bilangin itu pasti di area yang dekat bambu. Habis kandang sapi Iya. ke sini itu udah masuk pintu kedua, dan pintu ketiganya yang ini, yang masuk ke sini. Di sini. Itu sebenarnya jadi batas ya. Karena yang saya ini ya yang saya temukan gitu, jadi hasil karena saya lama di sini gitu. Jadi saya tahu mereka itu punya batas wilayah masing-masing. Jadi kayak tuh dari kandang sapi sampai yang bambu itu, yang pintu tadi, itu udah beda. Beda penghuninya, beda juga golongannya ya. Kalau kita bilang golongan lah gitu, ibarat kata. Emang sih jin semua, cuman mereka juga punya golongan kan. Ada kayak jin ipri, jin ini, jin ini, jin ini kan. Nah kalau masuk ke sini itu udah pintu lagi yang tadi itu, makanya tadi kayak lihat ada yang kayak gini kan, Pohon nyilang tuh, pohon apa itu? itu gada-gada sebenarnya pintu. Makanya ya kenapa ya saya sampai tahu seperti itu, ya sebenarnya itu buat kitanya ketika kita lewat, berarti minimal kita salam lah, ungkapkan salam gitu kan. Kalau bahasa Sunda mipit amit ngalah bebeja gitu kan, seperti itu kalau bahasa Sundanya. Jadi oh kita masuk pintu ini berarti kita udah ngelewatin wilayah yang beda. Jadi kita salam lagi, masuk lagi, kita salam lagi. Sebenarnya ke sana. Terus tadi kayak ada yang dehem. Ya sebenarnya dia itu nanya. Dehem itu emang di sana itu yang saya pernah ya sering gitu. Saya juga sama lah walaupun udah sering di sini, tapi tetap saya juga sering kok kalau masalah diganggu ya. Karena kadang-kadang kita lupa kan, kadang-kadang kita juga lagi apalagi ngelamun kan seperti itu. Pernah tuh kayak kuping ada yang niup, itu pernah gitu. Terus kayak ada yang jalan ngikutin. Kalau saya sih suka gini aja, kalau saya mah pas lagi jalan malam-malam, ibarat pulang jam berapa gitu malam dari sana. Ada yang kayak jalan di belakang. Lah udah kamu gak usah ngikutin gitu, kalau saya seringnya gitu. Terus kalau dehem itu suka ada kayak itu ada. Terus yang kayak ya itu yang kayak suara harimau itu ada. Kalau yang ketawa itu perempuan ada. Ya itu sebenarnya yang di kandang sapi itu. Kalau yang ketawa mah itu masuknya beda gitu. Kalau kesininya itu yang kan gini ya. Kalau bahasa orang tua dulu, kalau bapak itu sering bilang ya, kalau aden-aden sama si yang maung itu sama. Jadi disebutnya itu gimana ya, kalau orang tua dulu mah bilangnya aden-aden. Jadi kadang-kadang dia memperlihatkan kayak sosok orang tua gitu. Kadang-kadang dia memperlihatkan, kalau orangnya yang bisa lihat memperlihatkannya itu kayak bentuk harimau. Kalau di sini bilangnya aden-aden, kalau di sini orang tua dulu bilangnya aden-aden.
Cuman itu bahasanya sih kalau ngomong itu ngirum, Oh. bahasanya ngirum. Bisa dicontohkan nggak? Biasanya pertanyaannya apa dan gimana sih nadanya? Paling gini ya, kalau ini kalau dibilangin paling gini bilangnya. Kalau misalkan udah sore, Mm-mm. kita masih kerja di sana gitu. Kadang-kadang nyerah balik murid gitu, seperti gitu Oh. gitu. Kadang-kadang ngingetin sebenarnya gitu. Cuman ngingetin doang, nggak ada maksud untuk jahil, nggak ada maksud untuk saling ganggu. Justru mereka malahan ngingetin kita. Kayak saya jalan lagi ngelamun, ibarat sambil jalan gitu kan, suka kayak ada yang niup telinga. Mm-mm. Jadi kan kita sadar Hmm. ketika, aduh, kata saya gitu kan, Iya. saya juga jadi ujung-ujungnya sadar kita. Hmm. Seperti itu kalau saya mah. Nah, itu yang sosok perempuan kan tadi ada yang ketawa ya. Itu hanya orang-orang tertentu atau memang semua orang, semua laki-laki disapa gitu? Ya, Barangkali milih-milih gitu Kang. iya, Pengen yang enggak ganteng semua, gitu. enggak semua Iya sih, kan? enggak semua ya. Itu pernah Enggak sih, gitu juga, Mas. dulu itu pernah ada anak yang indigo ya, yang indigo dari Sukabumi nginep di sini. Makanya dia nggak pernah mau berangkat ke sana itu bawa motor. Kenapa tuh? Karena yang di dekat kandang sapi katanya kakinya itu ditarik-tarik sama perempuan itu gitu, Oh. sampai dia jatuh pernah Oh, gitu. berarti pas naik motor kakinya ditarik. Jadi Sampai dia jatuh ke bawah pas itu kan berhenti ada bawah. kakinya nggak bisa nahan motor berarti. Oh. Karena dia anaknya kan indigo. Terus kenapa saya sampai ya buat mempertebal keyakinan saya kayaknya gitu, apa yang saya apa bisa lihat gitu ya, walaupun orang lain nggak bisa lihat. Pas datang anak yang indigo, dia sama. Jadi dia bilang bahwa di sana itu ada beberapa pintu sama gitu. Jadi gini Kang, kalau saya sih lebih ngerasanya gimana ya, kalau misalkan kalau sama orang baru, jadi makhluk-makhluk yang ada di sini tuh kayak pengen disapa atau dia tuh pengen memperkenalan dirinya. Nah itu kalau menurut Akang itu sifatnya mengganggu apa cuman emang seperti itu aja gitu? Enggak sih, kalau menurut saya itu bukan mengganggu ya. Emang dia itu memperlihatkan diri. Jadi intinya gini, dia itu supaya kita itu lebih punya adab ya. Oh iya. Ketika kita lewat, ya minimal kita assalamualaikum, sampurasun gitu ya. Permisi. Permisi lah, itu kan minimal kita harus seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu cuma memperlihatkan bahwa ini kami ada gitu, kita ada gitu kan, seperti itu. Sebenarnya nggak ada maksud ganggu ya. Karena apa? Mereka juga tahu, oh tujuan AAA ke sini kan bukan untuk mengganggu juga. Terus nggak ada tujuan jelek juga, tujuannya baik semua. Ya kalau kita bertujuannya baik, berarti mereka juga nemuin kita dengan cara baik gitu, sama sebenarnya. Nah, mungkin untuk tetehnya ya. Nah, ini kan teteh seorang perempuan. Itu perasaan teteh gimana ini kalau misalkan pengen pipis, Kan jauh pengen di ke sana. kamar mandi. Yang saya lihat kan itu kamar mandi itu jauh dari rumah ya, mungkin sekitar ada berapa meter? 30 ya? 50. 50 meter. Itu gimana teh berarti? Diantar sama Kang Imron atau sendirian? Sendirian Sendirian. ke sana. Kadang tadinya kan saya takut kalau ini mau buang air besar ya. Sekarang mah malah sering tuh jam 12 malam, jam 1 mau ngebangunin bapak, diliatin lagi tidur nyenyak ya, kasihan. Saya memberanikan diri, tapi nggak ada apa-apa, cuma bayangan kita dan pikiran Halusinasi gitu. iya gitu yang menakut-nakuti itu. Tapi kalau perasaan takut itu ada nggak? Ya ada tiap Ada saat, sebetulnya. iya. Kalau udah menjelang ini gelap, ya takut, pikirannya takut. Namun apa daya mungkin karena Iya, terpaksa, karena perut terpaksa mules, jadi berani. kepengen Iya. berak gitu. Ya, saya nekat gitu kan. Hantu juga mungkin
takut karena baunya gitu. Makanya saya karena ini udah kebelet ya lari aja berani gitu. Cuman yang jadi sayangnya kita lagi pas briefing nggak ada yang nyalain kamera ya. Jadi nggak ada yang ketangkap, kita pas ribut-ribut pada lari itu nggak ada. Memang kejadian itu sangat begitu di luar nurul ya. Iya. Iya. Itu pas saya tadi pembukaan, pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ada yang gitu. Itu kan menjawab salam Oh, AA Iya. spontan kan? Oh, Benar. berarti langsung dijawab berarti. Iya. Nggak kepikiran ya. Nah, itu kan jawaban dari Nyambung juga. makhluk Benar goib. sih, Oh, berarti nyambung Secara juga berarti ya? spontan Tadi kan gitu. salamnya kan cepet pas waktu ini kan langsung kerekam kan Naonnya? salamnya. Salamnya. Heeh. Langsung saya matiin aja, langsung dihapus. Nggak, maksudnya apa itu lagi latihan? Enggak langsung. Oh. Langsung Spontan. pembukaan. benar Saya sih. mau Kok nggak ke, kepikiran ya? mau ke arah itu yang ke pohon bambu tuh tadi. Heeh. Berarti saya sudah melewati pintu gaib yang keberapa yang yang Kedua. pertama. Kedua. yang Kalau pertama, kalau mau masuk ke bambu Dari uh-uh. sini. berarti itu pertama? area yang pertama. Oh, yang di sini mah yang deket Kedua. tikungan di sini. Itu Iya. yang kedua. Yang Nah, kedua. saya di situ berarti. Heeh. Iya tuh, saya rasanya juga dari sana tuh. Iya kayak tadi kan ya saya juga sering itu yang si A lihat itu kayak tadi ya ada ini satu pohon gerak gitu ya. Tapi yang lainnya kadang-kadang saya juga nengok ke kiri lah nggak ada angin gitu kan. Iya. Tapi ini kok gerak-gerak. Kalau saya sih karena udah biasa ya jadi ya udahlah gitu gitu. Kalau adik mah kalau udah asar kan di sini ada kambingnya satu ya. Kalau bilangnya ke saya tuh, Kak, kok di sana cenah tuh bau bangke di hutan sana. Udah di sana ada apa bunga bangke kata saya ya, dihindarinnya ke hal positif aja gitu. Ya, tiap lewat ke sana kok bau Ya bangke. kalau di kebun makan ibarat kata tuh ada kan pohon bakung ya. Kalau sekarang mah yang kayak itu kayak porang itu kan Iya. pas lagi berbunga itu bau lah. Udah kita mah ke sana aja gitu. Karena saya pernah tuh pas lewat, duh kayak bau bangke. Dideketin ternyata dari bunga itu kan gitu. Jadi emang kalau bau bangke mah itu sumbernya dari sana. Kalau bau bangke. Kalau itu keterangan dari anak akang gitu ya, yang bau bangkai itu. Adik Dari adik. Oh, adik. Wah, jangan-jangan ada sejarahnya, Kang. Barangkali akang pernah dengar cerita entah dari kakek atau eyang kalau di daerah sini itu tempat pembuangan mayat. Ya kalau masalah tempat pembuangan mayat ya dulu zaman Petrus gitu kan, zaman Pak Soeharto itu zaman apa? Zaman preman itu kan. preman, ya. Dikurung, di karungan. Itu juga saya masih kecil ya dulu itu. Jadi ini disangkanya udah masuk area Jahim. Sebenarnya tempat pembuangannya itu di Jahim di Batu Panjang sana. Karena ini sama dari jalannya dari ini gitu. Jadi disangkanya udah masuk area Jahim. Jadi ada sempet sih dulu itu sempet ditemuinnya di atas satu, di sebelah sana satu, sempet lah ada 4. Akang Imron menemukan sosok Enggak. mayat gitu. Itu orang tua dulu. Kalau sekarang sih karena sekarang mah kan udah enggak terlalu serem kayak dulu ya. Jadi pohon gedenya udah pada enggak ada kalau sekarang mah. Berarti kalau dengar cerita memang betul daerah sini itu tempat pembuangan mayat begitu ya? Ya pernah ada yang buang gitu. meninggalnya Bapak Guru. Iya, dulu kan itu waktu saya SD gitu. Itu cuman saya ingat itu yang itu. Waktu saya SD itu dibuangnya di kebun Kaliandra di atas sana. Kebetulan sekarang tanahnya tuh dibeli sama kakak gitu kebetulan tuh. Nah di sana ditemuin terus dikuburin di makam umum ya sampai di 1 minggu. Udah 1 minggu ada keluarganya yang nyari, digali lagi. Guru agama SD saya lihat gitu ke sana, lihat penggaliannya, dia punya penyakit paru-paru, pas pulang ke sekolah dia meninggal. Paru-paru atau jantung, Kang? Paru-paru sih kayak engap gitu kan, Oh, karena baunya itu. oh iya, Nggak kuat. kadang-kadang jantung. Ya gitu. Itu saya paling ingat itu karena ya guru agama saya meninggal gitu habis
melihat pembongkaran jenazah. Ya kita doakan saja gurunya itu diterima iman Islamnya. Aduh, Ya, memang mungkin tadi yang dibahas itu tentang masalah jahim ya. Saya penasaran juga dengan jahim, Kang. Karena yang kebetulan di mana Kang Imron ini adalah salah satu pakar spiritual atau bisa disebut juga dengan orang sakti yang tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya tanpa tetangga. Itu kalau masalah di jahim seperti apa, Kang, alur ceritanya? Saya sudah berapa kali, saya nyoba 3 kali keluar masuk disambut dengan aroma wangi. Ya, Pas masuk ke area Batu Panjang jadi itu. gini ya, kalau itu ya, kalau menurut saya ya, karena saya juga pernah tinggal di sana, gitu Oh. kan. Saya juga pernah tinggal di sana, gitu. Itu sebenarnya namanya bukan jahil, ya. Itu namanya sebenarnya maniku, ya. Kenapa dirubah jahim, gitu? Ya karena masa Petrus itu, jahim itu kan jahanam, jadi artian pembuangan. Ya itu kan kalau menurut cerita Panjalu ya itu masuk area Gunung Bitung kan. Gitu. Jadi kalau cerita Panjalu bisa terjadinya Panjalu itu karena dibatasi sama Gunung Bitung dan Gunung Sawal yang di bawah ini. Itu sebenarnya masuk area Gunung Bitung walaupun di peta itu kan di peta perhutani ya itu namanya Gunung Madati. Terus di sana kan ada situs batu kenang ya. Kalau dibilangnya itu batu kenang kan. Kalau menurut saya itu batu panjang sebenarnya. Jadi itu kalau dibongkar ya menurut saya itu nggak jauh beda sama Gunung Padang. Kalau dibongkar. Itu sebenarnya situ. Karena saya pernah masuk ke sana, terus saya injak-injak area di dalam di sana di batu panjang itu. Jadi kayak ada ruangan kosong di bawah itu di gini-gini itu. Sebenarnya itu cuma lumut doang. Gitu. Kalau Berarti menurut di saya bawah tanah tersebut kayak ada ruangan kosong. ada ruangan kosong. Jadi kayak tumpukan batu, terus ada celah kosong gitu. Jadi kalau masuk ke sana itu kaki digini-giniin itu kayak ada Dentuman ya. Kayak yang kalau keramik mah nggak ada semennya di bawah. ya kalau menurut saya itu sebenarnya bukan kuburan ya. Walaupun ada orang di sana kan menganggapnya itu kuburan. Kalau buat saya sih bukan ya. Itu sebenarnya ciri karena bentuk batunya itu kan hantung itu ciri. Nah, tadi yang saya pertanyakan itu aroma wangi. Itu berarti sebuah sambutan atau menolak kedatangan saya atau bagaimana itu? Ya itu sebenarnya sambutan karena gini ya. Kalau bisa dibilang ya, maaf ya ini sedikit agak ke sana ya. Kalau dibilang kan Panyalu itu kan kenapa dibilangnya Panyalu? Ada sebagian yang bilang papannya Jalu gitu. Papan itu kan perempuan. Jalu itu kan artian laki-laki, jadi tempat laki-laki sebenarnya gitu. Terus ada yang bilang juga tadinya pernah diratui sama perempuan, yaitu Eyang Permana Dewi, yaitu dari Gunung Bitung. Gitu sebenarnya gitu. Makanya pantas kalau ibarat ada wangi-wangi itu sebenarnya dari sana dari Gunung Bitung. Ini Kang, ada satu pertanyaan lagi masalah situ Panjalu. Saya kan sebagai orang Sumedang, katanya nggak boleh ke situ Panjalu. Nah, menurut cerita, apakah itu betul sejarah itu? Dan kenapa gitu ya? Dan kenapa bisa Dilarang sebagai orang Sumedang tidak boleh ke situ Panjalu untuk jaro ke sana begitu? Jadi Ada pantangan dan larangan mungkin ya, seperti itu. jadi gini ya. Sebenarnya gini. Kalau dulu waktu saya kecil emang saya pernah dengar. Itu cerita kan turun temurun ya. Kalau Panyalu itu ceritanya turun temurun. Jadi Panyalu itu ceritanya itu sebenarnya sama Sumedang itu adik kakak ya. Sumedang, Subang, sampai Cianjur itu sebenarnya masih satu darah. Gitu kan. Nah, kenapa kalau cerita kakek dulu, cerita dulu itu kenapa orang Sumedang ya nggak boleh ibarat ke Panyalu. Karena dulu itu pernah katanya sih, saya juga nggak tahu ya katanya gitu kan, ada sumpah. Waktu dulu itu kan ini cerita kakek nih. Di sini itu kan suka samalah. Kalau mau nyangku itu suka gubiag ya. Jadi artian itu gubiag di situ lengkong gitu. Jadi ada hiburannya itu kayak ngambil ikan dengan kita turun ke situ lengkong sampai sekarang kan masih dijalankan gitu.
Nah, kebetulan pas Raja Panjalu, jadi yang dari setiap kerajaan itu kan diundang. Berikut Raja Sumedang, karena itu masih adik kakak kan, masih saudara gitu. Adik kalau nggak salah, Sumedang itu kan adiknya. Ditarik, diundang. Dia datangnya terlambat. Air Lengkong udah ini ya, jadi udah orang udah pada turun, udah piruh lah kalau bahasa ininya. Dia datang katanya gitu kalau cerita kakek. Pas Eyang Prabu lagi apa, di depannya ada Batu. perapian, dia karena kedinginan jadi dia nginiin tangannya gitu, apa, Guru. si duru lah, ngedeang panangan diginiin. Dia datang, disangkanya nangkang. Gitu sih kalau cerita dulu. Tapi kalau menurut penyelusuran saya, sebenarnya itu mitos. Kalau menurut saya. Bahkan pernah saya ke situ Lengkong, saya mau naik perahu mau ikut jarau ke makom tengah-tengah situ itu, saya bahkan dilarang, nggak boleh katanya orang Sumedang, takutnya ya terjadi sesuatu apa atau gimana gitu. Tenggelam. Terus dulu emang gimana ya? Kenapa jadi trauma? Walaupun awalnya mitos ya. Ya. Kalau saya sih menurut saya itu mitos. Kalau menurut saya itu sebenarnya trik Belanda untuk memecah belah, untuk mengadu dombakan. Kenapa sih keturunan Sumedang mau jaroh ke Panjalu ke orang tuanya sampai nggak bisa, Nggak boleh. nggak boleh. Sebenarnya kita satu keturunan. Sebenarnya itu trik Belanda untuk memecah belah. Kalau saya mitos, karena sugesti kita orang-orangnya yang kuat, mitos dipercaya, ya terjadilah. Emang pernah ada terjadi musibah dulu itu kalau nggak salah sampai satu perahu katanya orang Sumedang. Waduh, Sampai Katanya balik yang tenggelam itu katanya sih Pernah dengar juga sih. itu katanya. Kalau saya sih itu mitos. Itu. Kalau buat saya ya Sah-sah aja. sayang, kasihan juga kan. Masa kita mau ketemu sama orang tua, ibarat kata ya Sumedang itu orang tuanya ada di sini, mau ketemu di sini, mau jaroh ke leluhurnya, sampai enggak nggak boleh, enggak bisa. Gitu. Kalau buat saya sih mitos. Buat saya. Tapi kalau Cirebon mah aman-aman aja ya Kang ya. Kalau Cirebon mah aman. Misalnya pusatnya ya. Ya Sumedang juga sih aman. Aman lah insya Allah. Kalau saya berani. Itu kembali ke keyakinan kita. Apakah kita mau percaya ke mitos itu atau kita mau percaya ke Gusti Allah? Kan gitu. Sebenarnya takdir yang menentukan mati dan hidup itu Gusti Allah ya. Iya. Gitu. Kesana aja sih. Akang jangan sampai dapat dilarang ya. Barangkali itu kehendak leluhur kita untuk bertemu sama keturunannya, apalagi Akang dari Sumedang, lah kenapa nggak dijalankan? Ya mungkin besok bolehlah ke sana ke Ya mana? kalau Akang nggak Anjali ya, berani, juru kunci larang, sama saya ayo. Uji nyali. Beneran kalau Besok, saya mah besok. sama saya ayo gitu. Mau diantar sama saya. Kita naik ininya sama saya ayo gitu. Bukan saya ini ya, maaf ya. Bukan saya mau nantangin leluhur, kalau saya sih nggak mau. Karena itu mitos. Udahlah cukup lah. Kita dibodohin ya selama ini, dipecah belah, diadu dombakan. Karena kalau kita dulu nggak diadu dombakan kayak sama Cirebon, kayak sama ini, sama Kuningan, sama Majalengka, nggak mungkin lah Belanda bisa masuk ke kita. Iya. Yang saya dengar juga apa itu Pajajaran sama Majapahit juga emang triknya Belanda dari Trik dulu. Belanda. Sejarah itu nggak Pemecah dipermainkan supaya Jawa dan Sunda itu nggak bersatu. Iya. Kan ada istilah konon sih nggak tahu kebenarannya. Itu kan kalau nggak salah Pajajaran sama Majapahit itu kan mau menikahkan putra mahkotanya ya. Iya. Terus di tengah jalan perang. dicegat. Nah itu kan hanya dongeng. Itu bener apa emang trik Belanda bikin sejarah kayak gitu supaya Jawa dan itu nggak bersatu? Bisa jadi. Mungkin teman-teman yang menyimak video ini bisa komen kolom komentar. Nah, mungkin kita sampai di akhir video ya. Pada awalnya kita masing-masing ingin eksplor di malam hari. Pada akhirnya malah kita podcast atau kita malah berbincang-bincang. Soalnya ada gangguan dari makhluk astral. Jadi kita masing-masing ke distract sama apa yang ada di sini. Mungkin bisa ambil baiknya saja. Apa mungkin ada kata-kata terakhir dari Akang?
supaya kita lebih berani lagi gitu. Atau untuk agar kita tidak diganggu lah seperti itu mungkin. Iya. Terutama yang mungkin Yang nggak tahu ada Heeh. masuk ke hal-hal kayak gini. Iya, kalau gini ya, kalau menurut saya apalagi akang-akang ini kan eh, seorang pembuat konten ya. Jadi ya barangkali ke tempat-tempat keramat lah, ke tempat-tempat yang angker-angker ya, akan sering masuk. Kalau menurut saya, ya ketika kita mau masuk ke wilayah manapun, ke tempat seperti apapun, yang penting kita jangan ngelamun. Dalam artian kita harus dalam keadaan sadar. Jangan kita lagi punya beban pikiran, segala macam. Karena ketika kita lagi ngelamun, otomatis ada celah buat mereka untuk mengganggu kita. Itu yang ke satu. Ya terus kita percaya bahwa kita itu tetap dilindungi sama Gusti Allah. Gitu. Kita harus yakin ke sana. Terus mereka juga nggak bakalan bisa ganggu kita kalau tanpa izin dari Gusti Allah juga sama. Jadi dalam artian ya kita saling menghargai aja lah. Kita kok nggak salah kan, kita saling menghargai. Jadi kita salam dulu, mipit amit ngalah bebeja kalau dalam bahasa Sunda seperti itu. Ya barangkali dengan bahasa kita toh mereka juga ngerti gitu. Kayak tadi kan assalamualaikum, ya dia jawabnya karena nggak bisa bahasanya, dia jawabnya kan, kata istri saya kan seperti itu. Oh ternyata jawab salam kan seperti itu. Jadi kita jangan dulu berpikir yang negatif-negatif. Jadi justru malahan yang membuat celaka kita itu karena kita berpikir negatif, karena kita ketakutan, kita lari, jatuh, patah kaki, gitu kan, seperti itu, jatuh masuk jurang kan seperti itu. Jadi kita lebih intinya lebih yakin apa yang kita jalankan, toh yang kita jalankan ini kan tujuannya baik. Satu, untuk mengeksplor wilayah, silaturahmi. Kedua, kita juga kan untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Betul. Kan seperti itu ya. Jihad fisabilillah. Jadi kita jangan takut gitu kalau mau lari. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Mungkin ya kurang lebih peribahasa yang tadi Kang Imron sampaikan. Tergantung niat. Kalau niat buruk jangan sampai datang ke sini gitu ya. Iya. Mending diam aja di rumah gitu Nah, ya. gitu. Terima kasih ya Kang Imron atas waktunya dan teh siapa ini saya Teh bilang. Dede. Teh Dede ya, Kang Imron dan Teh Dede beserta anak-anak yang mungkin sedang tidur sekarang ya. Kalau begitu kami pamit undur diri ya, Kang Imron, Teh Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erek yang gimmick mah. Saya gimmick teh.